Pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Fadil Sadewa berinisial AD dan MF belum sempat menjual organ tubuh korban setelah Muhammad Fadli Sadewa, atau yang biasa dipanggil Dewa. Dia merupakan anak yang masih berusia 11 tahun. Dewa ini tinggal bersama neneknya, dan bahkan dia juga diasuh oleh neneknya, karena memang kedua orang tuanya sudah bercerai, dan masing-masing dari mereka itu sudah pada menikah lagi. Saat itu Dewa ini masih duduk di kelas 5 SD, karena kondisi ekonomi neneknya yang agak sulit. Setiap pulang sekolah, Dewa ini selalu bekerja sampingan dengan menjadi tukang parkir di Indomaret yang tidak jauh dari rumah neneknya. Bukan cuma itu saja, terkadang juga Dewa ini membantu tukang ikan di pasar untuk membersihkan ikannya, dengan tujuan untuk menambah uang sakunya dan bisa membantu meringankan beban neneknya yang sudah mengurus dia. Biasanya sepulang sekolah, Dewa langsung pergi bekerja dan pada malam harinya baru dia pulang. Dan setiap kali dia pulang, Dewa tidak lupa untuk selalu membawa pulang makanan untuk neneknya. Di sisi lain, di dalam kasus ini, ada dua pelaku yang usianya masih tergolong sangat muda, yang bernama Andrian dan Faisal. Andrian merupakan pria yang berusia 17 tahun. Dia tinggal bersama orang tuanya di wilayah Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Orang tuanya bekerja sebagai pedagang warung di toko milik mereka yang tidak jauh dari rumahnya, dengan berangkat pagi dan pulang malam. Sedangkan saat itu, Andrian masih sekolah di salah satu SMA yang ada di Makassar, yang saat itu dia sudah kelas 3 SMA. Di sekolahnya Andrian ini, pergaulannya tidak terlalu luas, karena Andrian ini cuma sering bermain dengan teman sekolahnya yang tidak jauh dari rumahnya. Salah satu dari teman dekatnya itu bernama Faisal, yang berusia 18 tahun. Faisal ini memang sering bermain ke rumah Andrian. Mereka berdua sering menghabiskan waktu dengan menonton film dari situs-situs yang tidak resmi. Karena mereka yang selalu menonton di situs yang tidak resmi, jadi banyak iklan-iklan sesat yang bermunculan. Singkat cerita, pas di bulan Januari tahun 2023, awalnya Andrian menemukan sebuah iklan yang berisi soal jual beli organ manusia dengan harga yang fantastis, yaitu seharga $80.000 atau kalau dirupiahkan, itu sekitar 1,2 miliar. Seketika pikiran Andrian untuk mendapatkan uang banyak pun, itu langsung muncul. Andrian yang penasaran dengan iklan itu, dia langsung mengakses iklannya dengan menggunakan browser khusus. Karena sudah benar-benar tergiur, Andrian pun langsung mengakses situs iklannya melalui browser tersebut. Dia pun langsung mencatat alamat email, nomor telepon dari iklan tadi. Setelah itu Andrian pun langsung menemui Faisal untuk memberitahu soal iklan itu, yang katanya iklan itu akan membeli organ manusia seharga 1,2 miliar. Seketika Andrian pun langsung mengajak Faisal untuk membantu dia mencari anak kecil untuk diculik dan organnya dijual ke iklan itu. Dan Andrian juga berjanji kalau semuanya berhasil, dia akan membagi sebagian uang dari hasil penjualan tersebut kepada Faisal. Faisal pun yang tergiur dengan penawaran tersebut, dia langsung setuju dengan ajakan Andrian. Lalu keesokan harinya, tepatnya di hari Sabtu, mereka berdua pun beraksi dengan muter-muter menggunakan motor milik Andrian di kawasan Manggala, Kota Makassar, untuk mencari anak kecil untuk mereka culik. Pada hari pertama setelah mereka muter-muter, mereka pun gagal karena mereka tidak menemukan anak kecil yang mereka anggap aman untuk mereka culik. Lalu keesokan harinya, di hari Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, Andrian kembali muter-muter. Namun saat itu dia beraksi sendirian. Ketika itu dia menemukan targetnya di sebuah Indomaret yang ada di Jalan Batua Raya 7. Kawasan Manggala, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan. Saat itu dia melihat ada 2 anak yang sedang duduk di depan Indomaret. Anak itu tidak lain adalah Muhammad Fadli Sadewa. Saat itu Dewa ini sedang duduk di depan Indomaret. Pada saat itu kebetulan Dewa ditemani sepupunya yang bernama Alif, yang masih berusia 12 tahun. Di saat itu, tepatnya di sore minggunya, Dewa yang sedang menjaga parkiran di Indomaret dengan ditemani sepupunya yang bernama Alif. Disinilah secara langsung Andrian ini datang menghampiri Dewa dan Alif. Di saat Dewa dan Alif yang sedang duduk di depan Indomaret, di situ Andrian mengajak Dewa dan Alif untuk membantu dia membersihkan rumahnya yang katanya bakal dia upah sebesar 50.000. Di situ Alif menolak tawaran dari Andrian. Karena Alif ini memang sering diajarkan orang tuanya untuk jangan ikut orang yang tidak dikenal. Tapi sayangnya, Dewa justru setuju dengan ajakan Andrian karena Dewa saat itu memang sedang butuh uang tambahan. Meskipun awalnya Alif sempat mengingatkan Dewa untuk jangan ikut, tapi Dewa ini meyakinkan Alif yang katanya tidak apa-apa, paling cuma sebentar. Karena itu Alif pun langsung pulang ke rumahnya. Sedangkan Dewa langsung dibawa Andrian dengan menggunakan motornya itu. Setelah itu, Andrian langsung menjemput Faisal ke rumahnya. Setelah itu, barulah mereka membawa Dewa menuju ke rumahnya Andrian. Karena saat itu, rumah Andrian ini memang sering kosong. Karena bapak dan ibunya sedang menjaga toko, yang biasa pulangnya selalu malam. Di situ mereka pun ngajak Dewa untuk masuk rumahnya Andrian. Dewa yang sama sekali tidak curiga sedikit pun, dia langsung masuk dan sempat menyuruh Dewa untuk menunggu di kamarnya Andrian. Sedangkan Andrian dan Faisal langsung ke belakang. Pada awalnya mereka sempat kebingungan dengan bagaimana cara mengeksekusinya, namun akhirnya mereka pun langsung memberanikan diri masuk ke kamar dan disitulah mereka pun langsung mencekik Dewa. Setelah Dewa yang lemas tidak berdaya, mereka pun membanting tubuh Dewa supaya Dewa ini meninggal. Tapi karena Dewa yang masih bernafas, mereka pun menghantam kepalanya ke dinding sampai beberapa kali. Sampai akhirnya Dewa pun tidak bergerak lagi. Setelah itu, Andrian pun langsung membuka situs iklan jual beli organ tadi. Dia langsung berusaha menghubungi pihak pengiklannya melalui email, yang intinya di situ dia menginformasikan kalau dia sudah menemukan tubuh manusia secara utuh yang sudah siap dijual. Tapi pesan emailnya sama sekali tidak direspon. Di saat mereka berdua sudah kebingungan karena mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengambil ginjal dan organ-organ lainnya untuk dijual, sedangkan saat itu hari sudah mulai gelap. Karena takut orang tua Andrian pulang, mereka pun langsung mencari karung. Setelah itu mereka pun langsung memasukkan tubuh Dewa ke dalam karung itu. Setelah memastikan situasi rumahnya aman, mereka pun langsung membawa jasad Dewa dengan menggunakan motor. Dengan hari yang sudah mulai gelap, mereka pun masih muter-muter di kawasan kota Makassar untuk mencari tempat yang sepi dan aman untuk membuang tubuh Dewa. Akhirnya, setelah berjam-jam mereka muter-muter, mereka pun meletakkan tubuh Dewa di kolong jembatan yang ada di Waduk Nipan-Nipah yang berlokasi di Inspeksi PAM Timur. Setelah membuang tubuh Dewa, mereka pun langsung balik ke rumah masing-masing. Sedangkan Andrian pas sampai di rumahnya, dia pun langsung membersihkan bercak merah dan membersihkan semua jejak soal apa yang sudah mereka lakukan di rumahnya itu. Sedangkan di sisi lain, yang masih di malam itu juga, neneknya Dewa di rumah mulai khawatir karena Dewa yang masih belum pulang juga. Sedangkan besok pagi Dewa itu harus sekolah. Sampai esok harinya Dewa masih belum pulang juga. Disinilah neneknya pun semakin khawatir lagi karena tidak biasanya Dewa tidak pernah sampai tidak pulang, apalagi sampai tidak sekolah. Karena takut terjadi sesuatu pada Dewa, akhirnya neneknya pun menelepon bapaknya Dewa untuk mengabari soal Dewa yang tidak pulang dari semalam.
Karena itu bapaknya Dewa, yang saat itu juga tinggal di kawasan Makassar, dia langsung datang ke rumahnya nenek Dewa dan langsung mencari Dewa dengan cara menelusuri ke semua tempat yang biasanya didatangi Dewa. Setelah kabar hilangnya Dewa sudah menghebohkan seluruh keluarga besar mereka, Alif yang sebelumnya sempat menemani Dewa di Indomaret kemarin, dia juga kaget pas mendengar kabar soal menghilangnya Dewa. Disinilah Alif pun langsung melapor kepada bapaknya Dewa kalau kemarin Dewa sempat diajak orang yang tidak dikenal di depan Indomaret tempat dia jaga parkir. Karena itu semuanya pun semakin panik karena diduga Dewa mungkin diculik. Karena itu seluruh keluarga dan kerabat mereka sampai membantu mencari Dewa dan nyebar selembaran foto Dewa dan juga foto Dewa bahkan sampai disebar di beberapa media sosial. Di sisi lain karena Dewa yang masih juga belum ditemukan, bapaknya Dewa pun langsung melaporkan soal hilangnya Dewa kepada polisi. Bahkan Alif yang sebagai orang terakhir yang melihat Dewa, dia pun sampai menjelaskan bagaimana ciri-ciri pelaku yang menculik Dewa. Akhirnya karena itu, polisi pun langsung mendatangi Indomaret tempat Dewa menjaga parkir untuk mengecek rekaman CCTV yang mana di situ polisi menemukan wajah pelaku yang sedang membujuk Dewa, bahkan plat motornya pun itu kelihatan dengan jelas. Di hari itu juga, polisi pun langsung melacak plat nomor motornya. Akhirnya di hari itu, tepatnya di jam 3 subuh, Adrian pun berhasil ditangkap di rumahnya dan sampai menghebohkan seluruh masyarakat sekitar di sana. Dia pun langsung dibawa untuk menjalani proses pemeriksaan. Singkat cerita, setelah Adrian diinterogasi, akhirnya dia pun langsung mengakui soal apa yang sudah dia lakukan. Bahkan dia juga mengakui kalau aksinya itu dibantu temannya yang bernama Faisal. Dan tidak butuh waktu lama, Faisal pun akhirnya ditangkap juga di rumahnya. Dan disinilah mereka pun mengakui dan menunjukkan di mana tubuh Dewa mereka simpan. Tubuh Dewa pun akhirnya ditemukan yang masih berada di kolong jembatan dengan kondisi tubuhnya yang sudah mulai membusuk. Dengan keadaan yang sudah membengkak sehingga membuat seluruh keluarganya terutama neneknya terpukul. Karena tidak menyangka Dewa yang padahal anak yang baik dan tulus, yang punya cita-cita membahagiakan neneknya harus berakhir dengan cara kayak gini, sedangkan mereka berdua yang sebagai pelakunya membuat seluruh warga Makassar bahkan di Indonesia kaget dengan pengakuan mereka yang ternyata mereka tega menghabisi Dewa dan berencana menjual organ-organnya ke iklan di sebuah situs ilegal. Bahkan Adrian ini juga mengaku rencananya uang itu untuk membangun rumah untuk orang tuanya. Karena itu, seluruh masyarakat di sana itu makin geram setelah tahu alasan atau motifnya melakukan itu semua. Terutama keluarga Dewa menuntut supaya mereka berdua ini mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Tapi sayangnya, saat hukuman dijatuhkan, Adrian yang sebagai otak dari kasus ini cuma dijatuhin hukuman 10 tahun penjara. Karena saat itu Adrian ini masih dianggap anak di bawah umur, jadi hukumannya pun disesuaikan dengan hukuman anak di bawah umur. Sedangkan Faisal yang saat itu sudah berusia 18 tahun yang emang udah dianggap usia dewasa, secara hukum jadinya dia nih jatuhin hukuman penjara seumur hidup. Yang pastinya keputusan ini membuat keluarga Dewa bahkan banyak warga di sana itu benar-benar kecewa dan marah banget sampai membuat para warga di sana sampai mendatangi dan menghancurkan rumah Adrian karena saking marahnya. Bukan cuma rumah Adrian, ratusan warga pun sampai mendatangi dan juga menghancurkan rumah Faisal.